Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan satu kelas itu adalah keluarga. Nah, jangan ada perselisihan antara kita. Jika ada masalah, ayo selesaikan dengan baik-baik. Perbedaan itu pasti ada, tapi perbedaan itu mari kita ikat menjadi satu. Karena kita itu adalah keluarga. Anak yang memiliki karakter melankolis, mereka dikenal sebagai anak yang sangat teliti, cermat, gigih, dan memiliki standar yang tinggi atau perfeksionis. Sehingga ketika berada di dalam kelas, karakter ini tuh sering ikut serta atau ikut andil dalam perselisihan di dalam kelas. Mengapa? Hal ini dikarenakan rasa perfeksionisnya mereka yang berani berkomentar terhadap sesuatu jika tidak sesuai dengan harapannya. Baik bagaimana cara temannya berpakaian maupun dalam hal tugas, jika ia rasa belum sempurna, maka ia akan berani berkomentar karena tidak sesuai dengan harapannya. Nah, namun karakter melankolis ini dapat memberikan dampak positif bagi teman-teman di sekitarnya untuk menjadi lebih baik lagi. Menurut orang yang memiliki kepribadian melankolis, di saat ada teman yang sedang berselisih di kelas, ia akan menegur orang yang berselisih itu. Karena berkelahi ini adalah salah satu sikap yang melanggar aturan sekolah. Dan melankolis ini memiliki sifat yang taat aturan dan juga disiplin, ditambah kepribadian ini juga merasa terganggu atau terusik bila ada temannya yang berselisih. Tapi, bisa jadi kepribadian ini menjadi penyebab perselisihan antara dirinya dan juga temannya. Karena saking perfeksionisnya dalam hal sikap dan juga berpakaian, dia menegur teman sekelasnya yang tidak berpakaian rapi seperti dirinya. Apalagi melankolis tidak mau dianggap salah sama sekali dan juga sering merasa rendah diri. Sanguins adalah karakter anak yang sangat energik, ceria, terbuka, dan mudah disenangi oleh teman-temannya. Anak yang memiliki karakter ini, jiwa kepahlawanannya dan tanggung jawabnya sangat besar. Contohnya, meraih teman-teman yang sedang berkelahi di dalam kelasnya. Anak yang memiliki karakter flegmatis, mereka dikenal dengan tidak menyukai kekerasan dan selalu cinta damai, mampu bersabar dalam kondisi apapun. Apabila disuruh untuk mengambil keputusan, mengalami kesulitan dan cenderung menunda-nunda. Sehingga karakter ini kalau ada perselisihan atau masalah, maka orang yang memiliki kepribadian ini dia akan mencari solusi dengan cara damai dan diselesaikan dengan tenang atau diselesaikannya dengan kekeluargaan. Karakter anak yang cenderung flegmatis memang terlihat lebih malas jika dibandingkan dengan karakter mereka yang koleris, sanguinis, atau melankolis. Anak yang berkarakter flegmatis tidak akan mudah tertarik pada hal-hal baru yang sebenarnya menjadi dambaan semua anak. Ia juga akan bersikap lebih tenang dibandingkan dengan tiga karakter anak yang lain. Pola asuh anak flegmatis, karakter anak yang flegmatis tidak perlu dituntun untuk mendapatkan teman karena ia akan mudah menemukan kawan bermain yang menurutnya menyenangkan dan membuatnya nyaman. Ia juga tidak akan mudah merasa kecewa terhadap hal-hal kecil karena seperti yang kita ketahui, karakter anak flegmatis juga cenderung cuek. Meskipun tergolong cuek dan tenang, kadang karakter anak ini juga bisa menjadi sangat pendiam dan menyembunyikan semua perasaan bahagia atau sedihnya dengan sangat baik. Berbeda dengan karakter anak sanguinis, yang mudah sekali menceritakan isi hatinya, seorang flegmatis yang mudah bergaul akan mendapati dirinya sulit mengungkapkan hal-hal yang cenderung sensitif. Saat mengambil keputusan, anak flegmatis juga tidak suka jika diburu-buru sehingga biarkan si kecil dalam keadaan tenang dengan waktu yang cukup untuk memutuskan. Anak yang memiliki kepribadian flegmatis cenderung memiliki pembawaan yang selalu merasa cukup terhadap apa yang dimiliki, sederhana, mencari kedamaian dengan lebih banyak diam. Jika ada permasalahan atau perselisihan di dalam kelas, anak yang memiliki kepribadian ini cenderung menyikapinya dengan tenang atau akan melerainya. Karena anak dengan kepribadian ini mempunyai sikap cinta damai dan jarang marah atau tidak emosional. Anak dengan kepribadian ini juga banyak disenangi oleh teman-temannya. Anak sanguinis dikenal sebagai pribadi yang ramah, energik, ceria, dan suka berbicara.
Anak-anak ini memiliki banyak ide dan senang untuk berbicara, menyampaikannya, entah itu hal yang serius atau sekedar mencairkan suasana. Anak sanguinis cenderung memiliki kemampuan sosial yang tinggi. Ini menyebabkan mereka terbiasa mencari perhatian, dukungan, atau pengakuan dari orang-orang di sekitar mereka. Sanguinis juga biasanya memiliki sifat emosional, sensitif terhadap apa yang orang pikirkan tentang dirinya. Anak-anak ini membutuhkan bimbingan dari orang tua, khususnya dalam mengatur perasaan mereka. Juga berpikir sebelum bertindak. Pendapat saya mengenai tema perselisihan di antara kelas, karena saya berkarakterkan flegmatis yang dikenal dengan orang yang sangat ramah, orang yang cinta damai. Jadi menurut saya tidak akan terlalu memikirkan permasalahan di antara kelas tersebut. Karena seseorang yang memiliki karakter flegmatis, dia tidak akan mengedepankan tentang otak atau logika, sedangkan mereka lebih mengutamakan perasaan. Jadi mereka tidak akan ambil pusing. Ya termasuk diri saya sendiri, apabila ada masalah, ya sudah, karena saya orangnya suka damai. Jadi saya tidak akan terlalu memperumit masalah tersebut. Tetapi yang berkarakter flegmatis juga memiliki kekurangan, yaitu kurang bisanya menentukan suatu pilihan, termasuk diri saya. Jadi saya kadang bingung antara menentukan dua pilihan, dan disanalah kekurangannya seseorang yang berkarakter flegmatis. Orang yang memiliki karakter sanguin ini adalah orang yang terbuka dan juga suka bercerita. Orang yang memiliki karakter sanguin ini juga mereka mudah menyesuaikan diri, memiliki jiwa humor dan juga ramah. Jadi ketika ada suatu permasalahan di dalam kelas, mereka tidak akan tahan ketika melihat teman-temannya lebih ke pendiam atau menanggapi sebuah permasalahan dengan cara diam. Orang memiliki karakter sanguin ini akan lebih banyak berbicara dan menanyakan kepada teman-temannya, dan juga mencari solusi yang terbaik. Orang dengan tipe kepribadian flegmatis adalah murid pendiam yang mencari individu yang sama, mendukung, konsisten, dan setia dalam hubungan mereka. Ia juga dikenal dengan simpatik terhadap perspektif orang lain, serta memiliki kemampuan mendengarkan aktif yang kuat. Ia berkontribusi pada kelas dengan situasi yang tenang dan stabil. Kualitas yang stabil ini murid dengan tipe kepribadian flegmatis sangat baik dalam situasi yang membutuhkan keterampilan penilaian karakter. Keunggulannya mudah bergaul, santai, tidak banyak bicara, tapi cenderung bijaksana. Menurut orang yang memiliki kepribadian flegmatis seperti saya, apabila ada konflik siswa seperti perselisihan di dalam kelas, maka dia akan berusaha menengahi orang tersebut untuk memulihkan perdamaian dan harmoni. Karena seseorang yang memiliki karakter flegmatis ini dikenal sebagai sosok yang menyukai kedamaian dan cenderung menghindari konflik. Ketika seorang flegmatis mengalami masalah dalam hidupnya, maka ia akan segera mencari solusi dengan cara damai. Apapun masalah yang dihadapinya, dia akan berusaha tenang dan tidak suka dibuat ribet ataupun rumit. Seorang flegmatis ini lebih mementingkan perasaannya daripada logikanya, sehingga jika ada sesuatu yang menurut orang lain itu salah, orang flegmatis ini tidak akan sepenuhnya menyalahkan. Seorang flegmatis juga merupakan seseorang yang sangat ramah dan memiliki rasa toleransi yang tinggi, sehingga ia sangat suka membantu orang lain yang membutuhkannya. Saya akan berpendapat mengenai anak sekolah dasar yang memiliki karakter koleris dalam menghadapi perselisihan di kelas. Anak yang memiliki kepribadian karakter koleris ketika dihadapi masalah dia akan merasa selalu benar. Apalagi ketika ada perselisihan di dalam kelas, anak ini cenderung bergerak cepat dalam bertindak untuk menyelesaikan masalah. Misal anak berkarakter koleris ini berkata, "Kamu cemen, di kelas saja berselisih, saling ledek, saling bully. Kalau seperti ini terus, nanti saya laporin ke kepala sekolah."
agar kalian semua dihukum. Pokoknya nggak mau tahu, kalian semua harus baikan. Kalau tidak, saya benar-benar akan laporin ke kepala sekolah. Menurut pandangan saya, sebagai anak yang memiliki karakter pragmatis adalah orang yang ramah, sangat mementingkan hati dibandingkan logika. Sulit menentukan pilihan jika memilih benar, belum tentu benar sekali, tetapi jika salah belum tentu salah sekali. Dan karakter dari pragmatis ini tidak menyukai konflik. Contohnya, seperti perselisihan di dalam kelas, kemungkinan anak tersebut hanya mengikuti apa kata temannya dan mengikuti hati nuraninya. Seorang koleris adalah sosok dominan dalam segala hal, entah itu urusan pekerjaan maupun perbincangan dengan orang lain. Mereka juga bisa memengaruhi orang lain dengan memiliki kemampuan komunikasi yang dimiliki. Para koleris umumnya memiliki sifat mandiri, kompetitif, dan percaya diri. Maka tak heran jika si koleris adalah sosok yang paling menonjol atau dominan di antara orang-orang sekitarnya. Siswa dengan karakter koleris ini memiliki sikap kepemimpinan yang lebih baik dibanding karakter lainnya. Selain itu, ia juga seorang pembicara yang handal dan aktif, juga suka membagikan gagasan dan tak sungkan berbicara di depan umum. Contoh dalam permasalahan seperti perselisihan di dalam kelas. Kemungkinan si karakter koleris ini ia akan menegur jika memang dia tak suka. Ia akan berbicara seadanya tanpa memikirkan perasaan orang lain. Mereka akan banyak berbicara dan menarik perhatian orang lain. Meski begitu, karena sifat terbuka ini, kadang koleris jadi tidak peka dan cenderung membuat orang lain tidak nyaman dengan perkataan atau perbuatannya. Melankolis adalah tipe kepribadian yang ditandai dengan sifat-sifat seperti pemikir, perfeksionis, pandai menyimpan rahasia, namun kurang percaya diri. Kepribadian ini adalah salah satu dari 4 kepribadian mendasar yang dimiliki manusia selain sanguinis, koleris, dan pragmatis. Ciri-ciri dengan kepribadian melankolis: pemikir, kurang percaya diri, sangat hati-hati, perfeksionis, kreatif, sulit menjalin relasi, menyimpan rahasia, nyaman dengan rutinitas, tenang. Gitu. Menurut pandangan saya terhadap perselisihan di dalam kelas, karena saya memiliki kepribadian sanguinis. Sanguinis itu tipenya cenderung hidup, ceria, riang ya, dan memiliki toleransi yang tinggi. Jadi pandangan saya terhadap perselisihan di dalam kelas, buat apa? Kalau bisa mah jangan buat perselisihan lah, karena kan perselisihan itu tidak baik. Jadi kalau saya mah mending dibawa hiburan aja. Kalau ada perselisihan misal langsung main fisik ya pisahin kalau menurut saya. Terus kasih hiburan buat mereka, jadi buat yang berselisih itu tidak emosi, jadi tidak bersih tegang. Terus kemudian kalau menurut saya mending kene hiburan ya guys, dengan cara bermain musik, bermain apalah, berolahraga gitu yang positif. Jadi kadituna teh teu emosi wae. Jadi kalau ada perselisihan teh langsung wah emosi we kadituna teh, jadi keboleh gitu ya guys. Ya segitulah menurut saya mah. Saya mah geningan begitulah orangnya. Nuhun ya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.